Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dinda Gemas. Hari ini kita kedatangan Suzuki Shogun 125 SP atau Suzuki Shogun SP. Dimana Suzuki Shogun SP ini kendalanya yang sering bermasalah, ini sering selip kampas koplingnya. Dalam arti habis ganti kampas kopling belum lama, tapi tenaganya masih kayak bisa dibilang ini ya, apa namanya, sering selip. Dalam arti ngeden ini kalau dibawa laju atau kalau dibawa perjalanan panjang, agak ngebut sedikit, kecepatan ngebut sedikit, ini selalu bisa dibilang kayak setengah ngopling. Jadi seakan-akan kayak kampas kopling selip, bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang tenaganya ini kurang full, spontan, kayak bisa dibilang setengah ngopling, padahal kampas koplingnya baru. Kondisi terakhir kata beliau yang punya motor pernah melihat saat dibuka di bengkel, ini nggak ada masalah, dalam arti kampas kopling baru juga belum lama. Habis itu perumahan atau dudukan kampas kopling juga katanya nggak masalah, kata beliau yang punya motor, dibilangin sama bengkelnya. Nah, jadi secara spontan kampas kopling baru, habis itu dudukan kampas kopling atau rumah kampas kopling normal. Nah, setelah kita telusuri, setelah kita mendengar pernyataan dari beliau yang punya motor berdasarkan informasi dari di mana beliau membengkelkan motor ini, berarti kita bisa memetik hikmah atau mengambil kesimpulan bahwa kampas kopling bisa dibilang baru ya, belum lama. Habis itu kondisi perumahan atau kampas koplingnya normal. Nah, kenapa motor ini sering selip? Dalam arti belum lama ganti intinya belum lama ganti kampas kopling, tapi tenaganya selip. Habis itu kalau dibawa ngebut, ini kayak nggak ada tenaganya sama sekali. Nah, perlu kita koreksi nanti. Kita akan lihat dulu, kita akan analisa dulu. Yang pasti kita sudah dapat informasi bahwa atau gejala yang ditimbulkan oleh motor Shogun Suzuki 125 SP atau Suzuki Shogun SP ini, tenaganya bisa dibilang kayak setengah ngopling, ngempet. Jadinya kayak kampas kopling habis, padahal kampas kopling baru. Nah, kita nanti akan cek. Cuman kita buka dulu. Kita juga belum mengambil kesimpulan. Kita harus mendeteksi benar-benar penyakit seperti ini, karena kampas kopling baru itu apakah mereknya yang bermasalah, karena kadang-kadang yang sering terjadi kampas kopling KW bisa dibilang biasa, jadi dipakai juga belum lama sudah cepet tipis, ataukah karena faktor lain, mungkin karena stud koplingnya yang bermasalah, ataukah payung klepnya, payung koplingnya yang bermasalah. Nanti kita akan cek dulu. Wong motor belum lama dibuka, belum lama diganti kampas kopling, kok sudah seperti itu gitu kan. Nah, nanti kita akan membuktikan dulu. Masa harus ganti kampas kopling lagi mas gitu kan, beli sama beliau yang punya motor. Ya kita cukup ngomong, kita cek dulu mas, apakah memang benar kampas koplingnya mereknya bagus. Kadang-kadang ada yang kampas kopling biasa atau KW dipasang, jadi awal bagus, nanti dipakai belum lama atau sekitar 1 bulan nanti pasti bermasalah. Nah, kejadian seperti itu banyak kita alami. Kita juga nggak 100% menyalahkan spare part ya, cuman terbukti di lapangan spare part KW ini memang awalnya bagus, cuman untuk ke depan biasanya kayak itu, jangka panjang atau ketahanan spare partnya diragukan. Itu yang mutlak kita pernah alami seperti itu. Jadi kalau memang nanti motor Shogun CSP ini demikian masalahnya, berarti kita sarankan jangan atau hindarilah pemakaian kampas kopling atau spare part yang KW, karena akan merugikan. Bisa dibilang selain merugikan juga kita ujung-ujungnya juga keluar biaya lagi kan untuk mengganti. Jadi
Kalau pas ganti kita sarankan mending pakai spare part yang orinya. Jadi agak mahal sedikit tapi untuk kedepannya aman dan awet. Sedikit trik, sedikit saran untuk teman-teman yang mempunyai motor khususnya Shogun SP, paling tidak motor yang berkampas kopling atau motor-motor lain menggunakan part atau spare part yang pernah diganti, itu kita sarankan menggunakan yang ori. Kita menggunakan yang asli, kita sarankan untuk menggunakan asli, jadi harganya agak mahal sedikit tapi puas, dalam arti tahan lama. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat, kita berbagi pengalaman, share, berbagi ilmu. Sedikit pengalaman menambah ilmu, menambah wawasan untuk teman-teman semua. Silahkan teman-teman yang sudah senior, kritik dan saran selalu kita tunggu. Kita selalu mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman bengkel yang sudah senior. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan, dalam menyajikan sebuah video untuk berbagi pengalaman teman-teman yang mengalami hal-hal atau permasalahan seputar dunia permotoran atau dunia perbengkelan. Nanti kita akan bantu bersama channelnya Dido Gemes. Silahkan isi kolom komentar, nanti apapun permasalahannya kita akan bantu share, kita akan bantu diskusi di dalam kolom komentar. Oke, kita lanjut ke video, kita lihat di bagian kampas kopling dulu. Apakah benar kampas kopling ini baru dan memang sudah sudah aus atau gimana? Nah, kita urai dulu kampas koplingnya. Kampas koplingnya ternyata, ini perumahan kampas koplingnya normal ya, sekali lagi nggak ada masalah. Nah, kita lihat dulu. Oh iya ya, ini memang baru, kelihatan baru tapi kok nggak imbang ya dalam arti. Nah, ini bisa dilihat kampas koplingnya baru tapi bagian yang tengah sudah termakan haus ya. Nah ini bagian tengahnya ini sekilas kering oli. Ini pelumasannya kayak kurang. Nah, oh iya, ini memang kampas koplingnya yang bagian tengah ini kering, kayak kurang pelumasan. Jadi bisa dibilang lengket. Saat tuas kopling ditekan atau ditarik, kampas koplingnya membukanya kurang sempurna. Dalam arti dia masih lengket dengan plat koplingnya yang sebelah. Nah, jadi kita bisa simpulkan, kita bisa bandingkan dulu ya, kampas kopling yang baru sama yang lama ini memang bedanya seperti ini. Nah, bisa seperti ini ya. Cuman inti kesimpulan dari penyakit ini memang benar selip, cuman permasalahannya karena kampas koplingnya lengket dengan plat kopling. Nah, kenapa kampas kopling lengket dengan plat kopling? Pertama, karena kondisi pelumasan kurang bagus. Kedua, kampas koplingnya lengket ini karena gerigi-geriginya ini yang namanya spare part KW, dalam arti bukan orisinilnya ya. Jadi dia pas masuk seperti ini. Nah, pas masuk seperti ini terlalu lengket. Biasanya kalau yang asli kan tinggal masuk tanpa ada kendala. Jadi langsung bisa dipasang dengan rumah kampas kopling. Cuman kalau untuk KW biasanya masuknya seperti ini seret. Jadi perlu dilihat benar-benar geriginya ini nyangkut sama perumah kampas kopling. Jadi dia saat ditarik tuas kopling ini nggak bisa membuka dan menutup dengan sempurna. Dia seakan-akan tertahan oleh gerigi sama rumah kampas koplingnya. Jadi nanti kita siasati kalau memang demikian masalahnya, kita selalu memastikan atau kita selalu memahami kampas kopling saat satu persatu masuk ini harus kita lihat apakah dia lengket seperti ini yang terjadi. Kalau memang lengket seperti ini, kita amplas dulu giginya atau geriginya pinggir yang masuk ke dalam rumah kampas kopling itu ya. Kita amplasi satu persatu, kita coba dulu amplas, kita masuk lagi, kita coba lagi amplas lagi gitu. Jadi keluar masuk seperti itu harus benar-benar plong. Kalau asal dipasang masuk slep, pokoknya ini kampas kopling ganti langsung slep gitu kan. Nah, ini seperti ini yang terjadi. Dia lengket, asal ditekan sama baut sama pir dia pasti masuk. Cuman di saat ditarik tuas koplingnya dia nggak bisa maju mundurnya, ini nggak bisa sempurna. Akhirnya dia tertahan sama nyelip di bagian gerigi kampas, gerigi dudukan kampas kopling. Akhirnya dia nggak bisa membuka dan menutup sempurna. Nah, jadi yang terjadi dia lengket
nggak bisa membuka, menutup, buka, nutup itu tertahan sama ini rumah kampas koplingnya. Oke, ternyata di sini ya permasalahannya sedikit pemahaman untuk teman-teman semua bahwa kita pernah mengalami seperti itu. Makanya ini juga pernah kita ngalami seperti itu dulu. Nah, kalau masalah yang ini lengket tadi ketemu ya, dia geriginya kurang, dalam arti dia belum bisa disesuaikan dengan perumah kampas koplingnya, jadi perlu diamplas ulang. Nah, yang kedua, kenapa kampas kopling ini terasa bisa dibilang kayak kering oli, lengket, itu karena ya memang tadi dia tertahan sama gerigi yang di atas masuk ke rumah kampas kopling tadi. Otomatis kalau dia nggak bisa maju mundur gerak bebas, dia pasti akan bisa dibilang lengket dengan plat kopling karena dia jeda waktu untuk membuka, terus dia oli masuk ke dalam ini kurang, dalam arti lambat, otomatis di dalam pelumasannya kurang karena membuka dan menutupnya ini terlalu lambat. Oke, sampai di sini pemahamannya bisa dipahami ya, tentang permasalahan kenapa kampas kopling bisa lengket, tentang kenapa kampas kopling bisa dibilang kering oli, itu karena faktor pemasangannya yang kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena namanya kampas kopling bukan ori ya, pasti harus memang nggak bisa langsung sekali pasang, ya harus menyesuaikan, ada yang diamplas, ada yang digerinda sedikit, biasanya seperti itu. Oke, beda kalau pemasangan yang asli, tinggal plek 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 pasti nggak ada masalah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, sedikit saran, sedikit ilmu, sedikit saran kita untuk dalam dunia perbengkelan, pengalaman kita seperti itu, ternyata memang benar pernah seperti ini, pernah seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.